Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ibadallah, usikum wa iyya nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Yaqulu subhanahu wa ta'ala fi mahkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa berupaya dengan optimal untuk menjaga, memelihara dan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah SWT dengan menjalankan perintah-perintah dan menjauhi dari segala larangannya. Mudah-mudahan dengan upaya yang optimal, sungguh-sungguh Allah berkenan berikan kita kemudahan, dengan taufiknya, kekuatan, sehingga ke depan kita akan bisa menjalankan perintah Allah, ibadah sesuai dengan yang Allah tunjukkan hingga Allah wafatkan kita nanti. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hidup dan mati ini suatu hal yang pasti. Ini ketentuan Allah yang tidak bersifat opsional. Dalam arti kita tidak bisa memilih tidak mau hidup atau mati saja. Sementara cara bagaimana hidup, cara bagaimana mati itu pilihan. Allah tidak pernah memaksa kita untuk ikut cara tertentu dalam hidup ini. Tapi Allah tunjukkan dalam hidupnya ada dua cara saja. Cara yang Allah benarkan, yang dengannya kita akan bahagia, dan cara selain cara Allah. Allah sampaikan agar kita ikut caranya, tapi bukan paksaan sifatnya. Allah sampaikan itu dalam Al-Quran surat 6153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Dzalikum wasyaukum bihi la'allakum tattaqun. Kata Allah, dan inilah jalanku yang lurus, ya iman, Islam, ikuti. Dan kalian jangan ikuti semua jalan hidup yang ada, karena mesti akan menyesatkan kalian. Itulah yang Allah perintahkan, agar ikut jalan Allah sajalah kalian menjadi orang yang mulia, orang bertakwa. Jadi kali ini sifatnya opsional. Allah sampaikan dengan tegas ini opsional. Surat yang ke-18 ayat 29 Allah katakan, wa qul haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan Muhammad, kebenaran itu datang dari Tuhan kalian, maka siapa yang ikut iman silakan, tapi yang mau kufur ya biarkan kufur. Namun tentunya pilihan ada konsekuensinya, karena Allah menjelaskan hanya ikut iman ajalah, jalan Allah sajalah, orang pasti akan bahagia, aktivitas hidupnya akan terlibat. Tapi orang nggak beriman, kufur kepada Allah, sebaik apapun amalnya akan sia-sia adanya. Dengan tegas dan banyak ayat katakan itu, misalnya surat yang ke-14-18 katakan, mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamatin istattat bi fi yaumin asif la yaqdiruna mimma kasabu ala syai' dzalika huwal ba'id. Perumpamaan orang-orang yang kufur dengan Tuhan, yang enggak beriman dengan Tuhannya, maka semua kebaikan-kebaikan dunia mereka persis bagaikan abu yang ditiup angin keras pada hari yang kencang. Mereka di akhir kiamat sedikit pun tidak akan mampu mengambil manfaat dan bahaya baik mereka, sia-sia. Namun iman yang Allah maksudkan tentunya bukan sekedar ucapan, perkataan. Allah Al-Quran banyak menolak pernyataan imannya orang-orang Arab karena sekedar perkataan.
Allah sampaikan itu pernyataan mereka dan tolakan Allah surat 49 14 kata Allah wa qalatil a'rab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhul iman. Jadi suatu saat datang sekelompok orang-orang Arab mendatangi Nabi dan menyatakan dengan keras teriak, kami beriman, kami beriman. Tapi karena Allah tahu iman mereka sekedar ucapan saja, maka Allah sampaikan kepada Nabi, katakan Muhammad, qul lam tu'minu, kata kalian belum beriman. Kalian baru mengucapkan Islam saja, tapi iman belum masuk lagi ke dada kalian. Jadi iman itu di samping diucapkan harus diyakini, nggak ada sedikit keraguan dan dibuktikan dalam amalan nyata ibadah. Maka ayat berikutnya 15 Allah sampaikan iman yang benar itu kata Allah innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim sabilillah ulaika humus shadiqun. Orang mukmin yang benar itu hanyalah mereka yang menyatakan iman kepada Allah dan tidak ragu-ragu, yakin benar. Dan itu nggak cukup, dibuktikan itu dalam bentuk wujud berjuang dengan harta dan dia dan Allah, beribadah. Kata Allah ditutup ayatnya ulaika humus shadiqun, hanya mereka yang benar dalam imannya. Dan iman itu ada buktinya di samping ucapan keyakinan, yaitu amanah ibadah. Sebenarnya ibadah sebagai bukti iman itu adalah bukan sesuai kehendak kita caranya. Setelah Allah menjelaskan keimanan kepada Muhammad dan diterima oleh Nabi dan para sahabat, maka Allah utus Nabi Muhammad itu untuk menjelaskan bagaimana ibadah. Maka ibadah itu ada kaidahnya, yaitu al-ilmu qabla ibadah. Berilmu dulu ibadah itu. Maka ayat pertama turun Iqra, sebelum ayat turun setelah itu ayat ibadah berikutnya. Dan dalam ilmu ibadah dijelaskan ibadah ada standarnya. Pertama standar kebenaran, kedua standar kesempurnaan, ketiga standar diterimanya kesempurnaan, yaitu diterima ibadah. Nah standar kebenaran itu artinya dengan standar itu sudah benar. Itu kaitan dengan aktivitasnya. Kalau dalam fikih ada rukunnya, ada syaratnya, ada wajibnya, ada sunnahnya. Itu kebenaran. Ketika kita sholat, sudah baca Fatihah, sudah baca ruku, sudah sujud, sudah salam, benar. Maka dianggap benar. Ini suatu aturan. Namun yang benar ini belum tentu sempurna. Kesempurnaan ibadah itu kaitan dengan proses pelaksanaannya. Untuk itu Nabi Muhammad mengatakan innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sehingga Allah itu mewajibkan untuk melakukan yang terbaik saja saat ibadah, segala ibadah. Terbaik artinya saat ibadah harus memberikan potensi yang terbaik. Maka sholat sudah ruku, tapi tangan yang memegang, yang pegangan tangan bukan lutut, ya nggak sempurna. Orang infak sudah menahan harta, tapi kalau sisa harta nggak sempurna. Yang terbaik saja, itu baru sempurna. Kedua, proses akan sempurna kalau dilakukan terus-menerus, tidak kadang-kadang. Istiqomah namanya. Karena apa? Ibadah itu kan nanti pada akhirnya. Nah, kita bisa ibadah sampai akhir mati kalau kita istiqomah. Maka kalau Quran menyatakan istiqomah itu diwujudkan Allah, disampaikan dalam dua bentuk. Pertama bentuk perintah, amr, banyak itu surat 11 surat 2 Al-Fatihah, fastaqim kama umur. Istiqomah kalian. Sudah perintah Allah, wajib berarti. Yang kedua Allah sebut dalam bentuk khobar, berita. Artinya istiqomah dalam kewajiban, dia harus menjadi karakter kita. Kenapa kita harus istiqomah? Pertama, ajal kita itu kita tidak bisa prediksi yang program. Kalau enggak istiqomah hidupnya, ibadahnya bisa jadi saat ibadah, justru saat dan enggak ibadah akan menjadi su'ul khatimah. Sementara orang istiqomah dipastikan kapan berajiban mas dalam kebaikan. Maka Allah kena sebut istiqomah dalam kebiasaan, langsung jamin itu penghuni surga.
Itu 2 kali saja. Surat 41:30 dan 46 13-15. Allah katakan Ahqafnya surat 46 13-15 Allah katakan innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya mereka telah menyatakan Tuhan kami Allah beriman dan istiqomah dengan kunci ucapannya itu, maka mereka nggak akan takut, nggak akan sedih, karena mereka menjadi penghuni surga kekal abadi sebagai balasan atas istiqomah mereka. Ya, setelah kita ibadah dengan benar dan sempurna, maka standar yang terakhir keberhasilan. Ada yang sempurna belum tentu berhasil, belum diterima Allah. Untuk diterima ibadah yang sempurna itu syaratnya satu. Allah sampaikan dalam surat 26 ayat 87 sama 9, Allah katakan wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan kau hinakan aku di mana semua manusia bangkitkan hari kiamat. Hari itu nggak ada manfaatnya semuanya anak-anak, kecuali yang Allah menghadap Allah dengan hati yang bersih. Jadi pastikan kita tidak menduakan Allah, bersih total, murni. Pastikan kita ikhlas ibadah, bukan untuk lain. Kita sholat, kita infak, ingin dapat doa, tapi juga ada sakit hati, ingin dikatakan dermawan, berarti nggak tulus, nggak bersih hatinya, nggak terima. Kebersihan hati ini juga harus disempurnakan dengan sesama. Artinya sesama manusia kita harus bangun hubungan atas dasar kerjasama, saling menghormati, saling menghargai, saling empati, saling peduli, saling menutup aib. Bila satu penyakit hati muncul, yang dengannya muncul kedoliman, ibadah kita bisa hilang. Maka untuk menjamin kita nggak sakit hati, bisa peduli, bisa empati, pastikan kita menjadi manusia yang suka memaafkan dan tidak ada kata-kata tapinya. Maka Quran itu nggak ada satu ayat pun yang perintah kita untuk minta maaf, tapi maafkan. Sekali lagi, ketika muncul sakit hati karena kita nggak maafkan, jika muncul kita kedoliman kita, maka ibadah kita habis. Ada satu hadis sahih Muslim, Nabi mengatakan pada sahabatnya begini, atadruna manal muflis, tahukah sahabatku siapa orang bangkrut itu? Maka sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirhama wala mata. Orang bangkrut Nabi, yaitu orang punya harta, nggak punya uang, nggak punya dirham. Nabi mengatakan, al muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wasyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala ma hadha wa sawati wa darba hadha. Berbagai umatku itu kata Nabi, orang menghadap Allah dengan membawa ibadah sholatnya sempurna, puasanya sempurna, zakatnya sempurna, tapi juga bawa dosa. Dosanya hampir sebutan 5. Pertama, menghina saudaranya, menuduh tanpa bukti, membunuh, kemudian memakan harta orang lain dan memukulnya. 5 dosa kan masuk: mencela, menuduh, makan harta, membunuh, dan juga memukul. Kata Nabi, yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasan fa in hasanatu. Karena orang demikian, karena kebaikan sholatnya diberikan dengan dolimi, yang dicelanya diberikan kebaikan sholatnya, yang dituduhnya diberikan kepada dan puasanya, yang dipukulnya diberikan pahala zakatnya. Kalau habis kebaikan di badannya, sebenarnya ada yang didolimi, belum kebaikan, dosa mereka diambil, ditimpakan, maka habis amalnya dunia. Itulah karena punya sakit hati. Maka kebersihan hati ini menjadi syarat
mutlak agar ibadah kita Allah terima. Sekali lagi Allah mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kecuali menurut Allah dengan hati yang bersih saja. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita kesempatan, kekuatan untuk bisa melaksanakan semua perintah Allah dengan yang sebenarnya, sehingga juga kita nanti akan mendapat Allah dengan hati kita bersih dengan ibadah yang utuh yang akan Allah terima dari modal kita menjadi hidup akhirat dengan baik untuk selamanya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum fi min ayatil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghafiriz dzambi wa qabilit taub syadidil iqab dzit tawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'du wa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulu subhanahu wa ta'ala fi mahkamati tanzili, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya marilah kita tundukkan diri kita di hadapan Allah Ta'ala dengan mengakui segala khilaf dan kekurangan kita. Kita bermohon agar Allah SWT berkenan memberikan ampun atas segala khilaf kita, menyempurnakan segala kekurangan kita, memberikan kekuatan yang dengannya mudah-mudahan kita bisa melakukan semua perintah Allah, menjauh semua larangannya, yang akhirnya mudah-mudahan Allah masukkan kita pada golongan hamba-hamba yang pantas untuk mendapatkan hak bagi hidup dunia dan akhirat berkat kepada kita kepada Allah dan Rasulnya. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa ali sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna wa la tu'in alaina wansurna wa la tansur alaina wamkur lana wa la tamkur alaina wahdina wa yassir ilaina. Allahumma ansurna ala man bagha alaina. Allahumma ij'alna laka syakirin, laka rahibin, laka muti'in, ilaka mukhbitina awwabina munibin. Allahumma taqabbal taubatana wa kasil haubatana wa ajib da'watana wa thabbit hujjatana wahdi qulubana wa saddid alsinatana wa sur sahimata qulubina
Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika man siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Aqimissalam. Sallallahu alaihi wasallam terus dan Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahu Akbar. Sami'a Allahu
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله